البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa jzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kita sekarang akan membaca contoh yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih mengenai tidak setiap ritual yang baik atau yang bagus secara zahirnya itu masuk dalam bagian dari agama Islam ini. Contohnya kita lihat, ini berkaitan masalah apa kemarin, bahwasanya agama Islam dibangun di atas kaidah yang sangat besar, yaitu jalbul manafi' atau daf'il mafasid, yaitu mendatangkan kebaikan atau menolak kerusakan atau kejelekan. Mohon insyaallah ya. Nah, kita lihat berikutnya, misalnya dzalik, contohnya, lau qala qailun, kalau seandainya ada orang berkata, nahnu idza ja'alna 'idan li munasabatil Mi'rajin Nabi SAW, kita apabila kita menjadikan semacam ritual Id, itu hari raya, dikarenakan memperingati Isra Mi'raj, karena fi dzalika maslahah, kata orang tersebut, di balik acara ritual Isra Mi'raj tersebut ada kebaikan katanya. Wahia, yaitu, ini syubhat ini ya, anal muslimina yatadhakkaruna hadhil munasabah al-'azimah, kata mereka, yaitu kebaikannya adalah kaum muslimin mereka mengingat dengan adanya peringatan yang sangat agung ini, katanya, yaitu apa? Urujun Nabi SAW ila sama, naiknya Rasulullah SAW ke langit, wa fardhus salawatil khams alaih, dan juga diwajibkannya apa? Diwajibkannya salat 5 waktu padanya, wa mukalamatu Rabb azza wa jal, dan juga berbicaranya Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Fahadhihi munasabatun 'azimatun, katanya, ini adalah kecocokan, kesesuaian yang sangat besar. Yanbaghi an yakuna laha fi hayatina daurun, kata mereka, yang selayaknya di dalam kehidupan kita ini ada daurun, yaitu perputaran untuk memperingati Isra Mi'raj ini. Natadzakkaruha kullas sanah, yang kita mengingatnya setiap tahun ini. Kelihatannya bagus, kelihatannya kita mengingat setiap tahun melakukan ritual Isra Mi'raj yang dilakukan oleh orang-orang awam itu ya. Naam. Hakadha yaqulu bina'an 'alal masalihil mursalah. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang tadi dalam rangka apa? Ucapan tersebut dibangun di atas kebaikan-kebaikan yang menyusul setelahnya. Paham ya? Kebaikan yang menyusul setelah Isra Mi'raj apa tadi? Katanya mengingat Rasulullah, mengingat kejadian Isra Mi'raj. Isra, perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina, Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke barakallahu fikum Baitul Ma'mur, maksudnya ke langit yang 7. Paham? Nah, kata mereka bagus ini, katanya. Memang zahirnya bagus mengingat, tapi yang jadikan permasalahan mengingatnya kok setiap setahun sekali itu loh. Itu kan butuh dalil gitu loh. Kemudian mereka memperingatinya bagaimana? Ada kadang pengajian-pengajian, mengundang apa? Penceramah Habib ini, Habib fulan, Habib alan, paham ya? Barakallahu fikum, kemudian ritual apa? Permainan apa namanya itu, hadroan. Tahu hadroan antum? Yang pakai rebana itu, sholawatan atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Ritual-ritual itulah yang jadi apa? Perkara yang jadi bid'ah. Wa illa, kalau kita setiap hari memperingati Isra Mi'raj, boleh enggak? Boleh aja. Setiap hari sirah nabawiyah kita bacakan, bagaimana Isra'nya, bagaimana Mi'rajnya, enggak masalah, tapi mereka setahun sekali dijadikan semacam Id itu loh, semacam hari raya khusus gitu loh. Antum saksikan aja kalau misalkan di kampung-kampung itu kalau hari raya barakallahu fikum mauludan, kata mereka, memperingati Maulid Nabi, pasti ada yang jualan, kadang jualan barang, jualan baju, dalam rangka untuk memperingati mauludan tadi. Allahul musta'an. Itu hati-hati barakallahu fikum. Kita lihat kata beliau, fa naqulu lahu, kita katakan kepada orang tersebut, madda'aita annahu maslahatun falaysa maslahah. Yang kamu seru atau yang kamu aku tadi bahwasanya itu ada kepentingan di balik itu, ada masalah, sebenarnya bukan masalah, bukan kepentingan, bukan kebaikan.
Li'annana na'lam, karena kita yakin dan tahu annahu law kana maslahatan la ja'ad dinu bihi. Karena kita pasti dan tahu dan yakin bahwasanya kalau seandainya di dalam ritual Isra Mi'raj tersebut ada maslahah, ada kebaikan dan ada kepentingan di balik itu semuanya, niscaya agama itu datang dengannya. Disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Kalau seandainya bagian dari agama itu ya. Tapi kan enggak ada. Tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam As-Sunnah. Untuk ritual Isra Mi'raj atau Maulid Nabi ada enggak kira-kira? Enggak ada. Oleh karena itu bukan termasuk kebaikan. Kita lihat berikutnya. Falamma lam yaji' bihi din, ulima anna ad-da'wa annahu maslahatun ma hiya illa wahamun wa khayalun. Allah musta'an. Kata beliau, namun tatkala tidak datang agama ini dengannya, maksudnya agama enggak menjelaskan itu adalah disyariatkan atau yang semisalnya, maka diketahuilah bahwasanya seruan pengakuan bahwasanya di balik ritual tersebut ada maslahah, ada kepentingan kebaikan, sebenarnya itu bukan kepentingan, bukan kebaikan, melainkan apa? Wahamun, kekeliruan, wa khayal, dan hayalan-hayalan. Maksudnya ya, wahamun beda dengan wahmun. Jadi wahamun artinya ghalatun. Paham ya? Wahamun haknya di fathah artinya ghalatun. Kalau wahmun lawan dari dhon. Mahum insyaallah ya? Naam, sudah kita lewati semuanya. Idzan jika demikian, yurja'u fi tahqiqil masahil wal mafasid ila syara'. Sahih. Kata beliau, jika demikian berarti dikembalikan untuk mewujudkan kebaikan dan barakallahu fikum, mewujudkan kebaikan dan juga menghilangkan mafasid, untuk menentukan ini adalah kebaikan ataupun kerusakan ila syara'. Dikembalikan bersyariat. Baik buruknya tadi itu dikembalikan bersyariat. Ada enggak syariatnya? Sekarang walaupun ritual Isra Mi'raj kata mereka, mengenang bagaimana Isra'nya Rasulullah, Mi'rajnya Rasulullah. Kemudian ritual Maulid Nabi, mengenang bagaimana Rasulullah dilahirkan pada tahun apa, bulan apa, hari apa misalkan. Walaupun di balik itu semuanya ada tujuan kebaikan, tapi ritualnya itu ada enggak syariatnya gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, kalau enggak ada sudah selesai. Kalau seandainya itu kebaikan, misalnya sebelum kita sudah ada yang mendahului atau belum? Sudah ada yang mendahului. Dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Tapi apakah pernah dinukilkan mulai dari khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq? Pernah enggak beliau melakukan ritual memperingati Maulid Nabi itu, pernah enggak? Enggak pernah dinukilkan. Berikutnya Umar, Utsman, Ali, enggak pernah satupun dinukilkan dari mereka memperingati Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, enggak ada. Berikutnya Muhammad bin Sirin, paham ya? Berikutnya kemudian A'immatul Arba'ah, imam yang 4 itu enggak pernah dinukilkan melakukan ritual memperingati hari Isra Mi'raj atau Maulid Nabi. Mafhum? Wa illa kalau kita walhamdulillah Ahlus Sunnah itu kapan saja ada kesempatan dan ada barakallahu fikum kecocokan kita bahas. Rasulullah lahir pada tahun apa? Pada tahun Al-Fil, tahun gajah. Bulan apa? Rabiul Awal. Tanggal berapa? 12. Hari apa? Hari Senin. Udah, cukup sampai situ. Kemudian beliau dilahirkan di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Barakallahu fikum yang mereka semuanya barakallahu fikum hampir semuanya awal mulanya mereka berada di apa? Di dalam kegelapan jahiliyah. Kan itu. Nah, kemudian ketika Rasulullah lahir dalam keadaan bapak beliau sudah meninggal. Paham ya? Dan kedua-duanya bapak dan ibunya adalah apa? Penduduk neraka. Harus kita yakini. Karena ada dalilnya gitu ya. Ada dalilnya. Nah, itu kan sudah memperingati Maulid Nabi. Ini enggak perlu pakai acara panggung kemudian seminar-seminar atau kemudian pengajian akbar bersama Habib fulan, Syekh fulan, enggak perlu. Paham ya? Itu semuanya enggak ada dalilnya. Paham? Allahumma musta'an. Sekarang kalau kita enggak memperingati, cuman menyediakan snacknya aja, boleh enggak? Misalkan antum hidup bertetanggaan dengan orang awam menghimbau. Kami himbau kepada masyarakat setempat, malam ini kita akan melakukan acara Maulid Nabi. Pada masing-masing kakak dihimbau untuk menyediakan snack 5 porsi misalkan. Nah, kita kan hidup di tengah-tengah itu, boleh enggak kita ikut menyediakan? Jangan. Karena kalau kita ikut menyediakan walaupun 5 porsi tadi, walaupun air minumnya saja, itu sudah masuk dalam ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Perbuatan bid'ah, perbuatan dosa bukan? Nah, jangan. Walaupun antum menyediakan air tehnya saja, jangan. Nah, terus bagaimana caranya? Solusi yang terbaik mencari alasan yang tepat. Maaf Pak, kami enggak bisa hadir. Kami ada urusan di luar. Sudah selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, terus snacknya mana Pak? Untuk masalah snack, terus terang kami enggak bikin. Sudah selesai. Paham ya? Itu aja sudah. Nanti kalau sekali dua kali antum menolak, berikutnya enggak akan didatangi lagi.
Ini pengalaman kalau nanti suatu ketika antum tinggal di lingkungan awam, itu kalau ada ritual bid'ah, antum diajak jangan mau. Sekali dua kali antum diajak mau, insyaallah berikutnya enggak diajak lagi. Biasanya seperti itu. Nah, barakallahu fikum, menolak dengan tolakan yang apa? Yang lembut, halus dan bisa diterima. Naam. Kita lihat di sini kata beliau. Naam, kata beliau, ila syara' al-kitab was sunnah. Maksudnya untuk mengecek meneliti ini kebaikan atau kerusakan itu dikembalikan kepada syariat Alkitab was sunnah, la ila dzauq, bukan dikembalikan kepada perasaan. Kalau semuanya kembali ke perasaan, enak enggak kira-kira antum menolak ajakan tetangga sendiri? Enak enggak kira-kira menolak gitu? Kalau perasaan enggak enak. Wah, sungkan anak enggak enak anak nolak. Lah terus bagaimana? Anak tetap hadir situ walaupun enggak ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah katanya. Ya sama aja, ikut hadir situ. Apa itu maksudnya ya? Jadi lebih baik antum enggak hadir mencari alasan yang tepat. Tahu ya, maksudnya bukan masalah perasaan enggak enak kalau enggak ikut. Itu hindari. Wala ila ra'yi, tidak pula kepada pemikiran atau akal. Wala ilal khayal, tidak pula kepada khayalan-khayalan yang tidak ada wujudnya. Wa na'lamu annama umira bihi fa huwa maslahatun. Dan kita yakini bahwasanya yang diperintahkan oleh syariat pasti di balik itu ada maslahah, ada kebaikan. Wa manuhiya anhu fa huwa mafsadatun, dan seluruh apa saja yang dilarang oleh syariat pasti di balik itu ada kerusakan. Oh ya, harus kita yakini itu. Naam. Wal ghayatu min tarkil mahdhurat hiya as-sa'adah ini. Puncak daripada meninggalkan perkara-perkara yang haram adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Orang mau bahagia tinggalkan perkara haram, kerjakan perkara yang disyariatkan. Paham? Naam, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Naam, berikutnya ini adalah penjelasan dari yang disampaikan Sa'di rahmatullah alaih yang di atas itu. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi syarh mandhumah ushul fiqh wa qawaidih. Qaidah, ada kaidah, perhatikan apa kaidahnya? Intifa'ud darar fi syariatul islamiyah, mengenai cara menghilangkan bahaya petaka di dalam atau menurut pandangan syariat Islam ini. Bagaimana cara atau beberapa cara menghilangkan ad-darar bahaya fi syariatul islamiyah menurut pandangan syariat Islam. Enggak sembarangan itu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Misalkan ada orang judi di kampung antum, hampir semuanya mayoritas penjudi. Wah, antum tahu itu haram enggak? Tahu enggak? Antum langsung datang ke situ bawa palu ini. Ini haram, Pak. Bubarkan misalkan. Paham ya? Ingkar munkar atau bukan itu? Ingkar munkar bukan? Niat antum bagus ingkar munkar, tapi di balik itu ada kemungkaran lebih besar. Mungkin antum nanti meninggal dunia. Oh ya, mungkin dibunuh atau dikeroyok gitu kan. Nah, seperti itu nanti ada kaidah yang apa? Yang kemarin kami sebutkan apa kaidahnya? Naam, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Kalau satu kampung itu semuanya enggak judi, baik enggak? Tapi kalau dibiarkan dalam keadaan rusak seperti itu, mungkar enggak itu? Nah, kita biarkan dalam keadaan rusak seperti itu, posisi kita enggak mampu mengingkari secara tangan atau secara lisan atau yang semisalnya, paham ya? Itu lebih didahulukan daripada antum mengingkari timbul kemungkaran lebih besar. Nah, antum mengingkari malah antum nanti dipukulin, dikeroyok, akhirnya meninggal dunia, enggak jadi dakwah lagi. Paham ya? Seperti itu. Karena untuk masalah ingkar munkar ingat-ingat, hadisnya siapa itu? Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Dah, ingat-ingat tiga ini. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ingkarilah dengan apa tadi? Tangannya, jika mampu. Kalau enggak mampu dengan apa? Lisannya. Jika enggak mampu dengan apa? Hatinya. Dan wadzalika ad'aful iman, itu selemah-lemahnya keimanan, mengingkari dengan hati. Tapi kan sudah ada pengingkaran. Yang jadi permasalahan itu enggak ada pengingkaran sama sekali. La lisan wala tangan wala hati. Paham? Itu berbahaya barakallahu fikum. Nah, kita lihat. Pertama, ad-dararu fi syari'atil islamiyah madfu'un wa marfu'. Yang namanya darar, perkara yang membahayakan di dalam syariat Islam madfu' ditolak, wa marfu' diangkat dihilangkan. Paham ya? Jadi kita mau enggak mau berupaya menghilangkan ad-darar. Al-madfu' yakunu qabla nuzulih. Madfu' itu sebelum terjadinya apa? Sebelum terjadinya kerusakan. Antum misalkan dengar bisik-bisik nanti malam kita akan bikin onar, mungkin kekacauan, jembatan itu akan kita robohkan. Antum tahu, dengar itu. Nah, itu kan belum terjadi. Antum wajib melaporkan pihak yang berwajib itu loh. Bahwasanya ini orang-orang ini bikin makar. Nanti malam ingin merobohkan jembatan misalkan. Nah, itu kan belum terjadi. Itu namanya apa? Madfu', menolak bahaya sebelum terjadinya. Paham maksudnya? Nah, kemudian wal marfu' yakunu ba'da nuzulih. Kalau marfu' ini sudah terjadi.
sudah terjadi bahaya tersebut, sudah terjadi kerusakan tersebut. Ya contohnya tadi itu, misalnya ada perjudian, perzinaan, sudah terjadi. Antum berhak apa? Antum berhak dan wajib mengingkari sesuai dengan kemampuannya setelah terjadi tadi. Kalau belum terjadi, berarti apa? Madfu' namanya. Antum lihat ada orang, dua orang laki-laki perempuan mau berzina. Tapi lihat dulu posisinya. Antum mengingkari enggak kira-kira? Mengingkari. Oh ya, sesuai dengan kemampuannya karena posisi belum terjadi, ini namanya madfu' namanya. Madfu'. Nah, kalau sudah terjadi, bagaimana caranya menghilangkan dan juga barakallahu fikum mengingkari, itu namanya apa? Marfu', mengangkat atau menghilangkan. Tapi kalau madfu' tadi menolak. Fa syar'u la yumkin an yuqirra dararan. Syariat ini enggak pernah mungkin, enggak akan mungkin menetapkan yang namanya perkara bahaya, enggak akan. Bal yanfid darara mahma kan. Bahkan syariat ini meniadakan semua perkara yang berbahaya bagaimanapun bentuknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dihafal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Akhrajahu Ibnu Majah min hadits Ibnu Abbas wa sahahahu Al-Albani fi Shahihah. Paham ya? La darara wa la dirar. Hadisnya siapa tadi? Hadis Ibnu Abbas, rawahu Ibnu Majah. Paham belum? Mafhum insyaallah? Wa la darara wa la dirar. Naam. Baik-baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man dara Allah bihi. Man dara Allah bihi. Artinya apa? Barang siapa yang membuat bahaya untuk orang lain, niscaya Allah taala pun akan membalas kepada orang tersebut dengan bahaya juga. Mau orang lain atau diri sendiri. Paham ya? Karena ucapannya ini umum ya. La darara wa la dirar, jangan membuat bahaya untuk diri sendiri dan jangan membuat bahaya untuk orang lain. Apa maksudnya ya? Nanti kita lihat contohnya banyak sekali nanti. Nah, man darallahu bih. Barang siapa yang membuat suatu bahaya atau suatu perkara yang membahayakan, niscaya Allah taala justru akan membalas dia dengan sesuatu yang berbahaya juga. Akhrajahu Abu Dawud wa Hasan wa Al-Albani fi Shahih Al-Jami'. Idzan la darara fil Islam. Jika demikian kesimpulannya tidak ada darar, tidak ada perkara yang membahayakan atau perkara yang merusak dalam Islam. Maksudnya bagaimana? Dihilangkan, ditolak. Wa yatafarra'u min hadhil qa'idah furu'un katsiratun. Perhatian baik-baik. Dan tercabangkan dari kaidah yang mulia ini cabang yang sangat banyak sekali. Minha, di antaranya masalah sebagai contoh, perhatikan baik-baik ini. Nah, barakallahu fikum, cabangnya di antaranya, lau kana laka jar. Sekarang kalau kamu punya tetangga, wa sara yu'dhika bi sautil aghani wal mazamir wal ma'azif. Tetangga tersebut ternyata ada mengganggumu dengan suara musik-musik, dangdut, nyanyian, alat-alat musik yang ada, drum atau yang misalkan. Jadi terganggu. Nah, au kana yu'dhika bituruq, atau dia mengganggumu dengan jalan. Jalannya dikasih apa? Sengaja dikasih pelicin misalkan, oli misalnya, atau jalannya sengaja ditaburin paku misalkan. Kan ganggu seperti itu. Kita setiap hari lewat situ, mau taklim enggak bisa kan akhirnya. Paham ya? Nah, au kana qaruba jidaruka syajarah, atau barakallahu fikum, au kana qurbu jidarika syajaratan yadurruka bisukniha, gitu ya. Ya kan? Nah, artinya apa? Atau di dekat tembokmu itu ada pohon. Pohonnya itu membahayakanmu dengan apa? Nyiraminya, misalkan ketika menyiraminya. Misalkan dia jadi tembok, nah pohonnya itu nempel tembok kita. Jadi kan nyirami airnya sampai ke kita lagi makan itu kena siraman air itu misalkan. Nah, itu kan berarti otomatis membahayakan ini. Itu bagaimana itu? Kalau dalam syariat bagaimana? Boleh enggak pohonnya kita tebang gitu, kemudian tanpa izin atau izin dulu? Nah, kita lihat secara syariat. Karena terkadang terjadi seperti ini ya. Jadi kita bertetanggaan, pembatasnya tembok. Ternyata dia nanam pohon di sebelah itu. Nah, pohonnya itu menjulang ini. Wah, ini masuk ke sebagian itu masuk ke halaman kita. Padahal yang masuk itu posisi sudah berbuah ya, ada buahnya itu. Paham ya? Nah, kemudian kalau dia nyirami, airnya masuk ke halaman kita, ke pekarangan kita. Ini bagaimana membahayakan seperti itu, mengganggu. Kita lihat. Fahalakal haqqu fi mutalabatihi bi raf'i dzalik. Apakah kamu berhak untuk meminta agar dihilangkan pohon tersebut, diamankan gitu istilahnya? Naam, al-jawab na'am. Jawabannya iya. Perhatian Bapak ini penting nih. Iya. Lakal haqqu fi mutalabatihi fi raf'i dzalik. Kamu berhak untuk meminta dia agar dihilangkan pohon tersebut karena mengganggu. Mengganggu, paham ya? Jadi antum berhak itu loh. Tapi lebih baik seperti ini, izin. Karena kalau enggak izin bagaimana? Kan ribut nanti. Nah,
Li'annahu la darar, dikarenakan tidak diperbolehkan membahayakan. Hatta innar Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamna'anna jarun jarahu an yaghriza khasyabatan. Artinya apa? Artinya sungguh diperbolehkan seorang tetangga melarang tetangganya untuk menanam atau menancapkan semacam kayu. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Au qala khasyabatan fi jidari, atau dalam riwayat yang lain apa? Menancapkan kayu atau menyandarkan kayu di temboknya. Jadi tembok tetangga kita punya kayu, itu kalau kita mau menyandarkan izin dulu. Jangan sembarangan. Karena nanti kalau misalkan tembok itu roboh sebabnya karena kayu, yang tanggung jawab siapa kira-kira? Siapa yang tanggung jawab? Yang punya kayunya atau yang punya temboknya? Yang punya kayunya. Makanya izin dulu, boleh enggak itu loh. Kalau orang yang izinkan, silakan tafadhol. Kayunya sandarkan aja misalkan. Nah, kita lihat dulu kadarnya. Kayu yang mana yang kita sandarkan? Kalau kayu misalkan besar kemudian kita sandarkan roboh ya jangan. Tapi sesuai dengan kadarnya tadi. Intinya apa? Izin. Nah, ini. Jadi boleh tetangga itu melarang tetangganya untuk menyandarkan kayu di temboknya, boleh. Jangan, kami enggak setuju. Khawatir roboh misalkan. Enggak masalah, itu hak antum. Paham ya? Nah, jangan antum karena sungkan wahana enggak enak ya. Akhirnya diizinkan. Baru diizinkan roboh temboknya. Allahu musta'an. Gara-gara apa? Sungkan tadi itu. Allahu musta'an. Rawahu Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa li hadza naqul, oleh karena ini kita katakan, perhatikan baik-baik, innal jara la yajuzu an yata'adda 'ala jarihi bi adiyatin wala bi dararin. Perhatikan baik-baik ini ya. Sesungguhnya tetangga itu enggak boleh membuat kriminalitas, kejahatan untuk tetangganya dengan suatu gangguan-gangguan atau perkara yang membahayakan. Paham ya? Antum misalkan tetanggaan gitu, pembatasan tembok, atau menyalakan mercon, lempar ke tetangga itu misalkan. Ganggu enggak itu? Ganggu. Paham ya? Atau misalkan barakallahu fikum, kita sudah aman lah, rumahnya sudah aman, ada pagarnya, cuman sebelah kita itu rumahnya itu mereka lagi jemur padi. Paham ya? Kita punya ayam banyak. Wah, ayam ini daripada makan, kita belikan makanan, lebih baik ayam dilepas saja. Akhirnya ayamnya itu dilepas, makan apa? Padi tetangga. Paham ya? Itu termasuk bahaya enggak itu? Membahayakan enggak? Membahayakan, mengganggu. Itu enggak boleh juga. Nah, terus tetangganya yang merasa terganggu, boleh enggak ayam disembelih langsung? Wah, ini ganggu nih ayam nih, kita harus menghilangkan apa? Doror nih, menghilangkan bahaya ini. Ayam diambil, tangkap, dijual misalkan. Oh, atau disembelih, boleh enggak itu? Boleh enggak? Terus bagaimana solusinya? Ayamnya ganggu. Bilang, kalau bisa maaf tolong ayamnya ini segera diamankan. Maksudnya kandangkan itu loh. Jangan mengganggu padi kami. Nah, kalau terulang untuk berikut lagi ya jangan salahkan kalau ayamnya kok berkurang setiap harinya. Paham ya? Intinya dikasih nasihat yang bagus, yang baik. Biar orang itu berhati-hati kemudian tidak dilepaskan ayamnya gitu loh. Karena mengganggu. Mengganggu enggak, Man? Mengganggu. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya dikit lagi. Kata beliau, wa min intifa'i syar'a wad darar, termasuk bentuk menghilangkan kejelekan dan juga bahaya, ma yakunu adna min dzalik, yang bisa dikatakan lebih rendah dari itu. Fa idza akala insanu basalan, ini perhatikan baik-baik, apabila ada orang makan basal semacam apa? Berambang itu ya, biasanya berambang yang besar itu, ausuman bawang, fa innahu la yumakkan min dukhul masajid daf'an li adiyatih. Maka yang seperti ini tidak diperkenankan bagi dia masuk masjid karena dalam rangka menolak gangguannya. Apa sih gangguannya? Wong orang enggak ngapa-ngapain, enggak mukul juga. Ya enggak, cuma makan berambang sama bawang. Ganggu apa kira-kira? Apanya ganggu? Mengganggu nafasnya. Baunya istilahnya. Nah, baunya itu, rihnya itu. Paham ya? Nah, dia enggak mukul, enggak apa-apa, orang terganggu gitu loh. Lagi ngobrol, assalamualaikum, ternyata baunya keluar semua. Paham ya? Nah, itu enggak tepat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Terus bagaimana solusinya? Para ulama telah memberikan solusi. Solusi kalau dia terpaksa harus makan bawang atau berambang, dimasak terlebih dahulu. Biasanya kalau sudah dimasak itu lain, baunya insyaallah enggak akan seperti ketika masih mentah. Ya enggak? Antum makan bawang putih mentah dengan sudah mateng, itu nanti hasilnya ketika antum ngobrol atau istilahnya keluar bau lain baunya. Enggak terlalu menyengat ketika masih mentah. Solusinya itu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan obatnya memang itu gitu loh. Obatnya memang harus mentah dan enggak dimasak dulu. Kita katakan, nah barakallahu fikum wa hafizakumullah, hendaknya dia apa? Di rumah terlebih dahulu. Karena dia dilarang masuk masjid sampai baunya hilang. Atau dia punya alat-alat yang menghilangkan bau seperti misalkan gosok gigi, atau misalkan kalau di Yaman sana ada semacam daun-daunan namanya baktunis. Baktunis itu daun itu kalau dimakan itu hilang rasanya. Bau apa? Bau berambang itu hilang, bau bawang hilang juga. Paham ya? Namanya baktunis. Kalau sini ada atau tidak wallah alam. Kalau sini mungkin kemangi.
Kalau mau hilangkan baunya coba makan kemangi coba, nanti baunya hilang enggak? Kalau belum hilang jangan ke masjid dulu. Paham ya? Seperti itu karena apa? Karena ada larangannya. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan man akala basalan aw suman fala yaqrabanna masjidana. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa yang makan barakallahu fikum bawang merah atau yang semisalnya atau bawang putih tadi, maka jangan mendekat masjid kami kata Rasulullah. Paham ya? Ilahnya apa tadi? Ilahnya mengganggu. Yang mengganggu apanya? Baunya. Paham ya? Sebutkan dalam suatu hadis yang sahih bahwasanya apa? Innal malaika apa? Tata'adza kama yata'adza bihi banu Adam. Itu kan? Sesungguhnya para malaikat itu merasa terganggu sebagaimana Banu Adam juga merasa terganggu dengannya. Kalau orang itu terganggu, nah khawatirnya kita mengganggu malaikat. Apa maksudnya? Kita lihat. Fa inna kata beliau, wa hadhil adhiyah rubbama lam tahdits dararan. Bisa jadi gangguan ini bisa apa? Nah, bisa jadi gangguan ini atau gangguan ini bisa jadi melahirkan suatu perkara yang berbahaya. Nah, orang enggak bisa mencium bau brambang atau bawang misalkan dia mencium misalkan. Tercium bau yang seperti itu bahaya. Kama law kanatir raihal kariha qawiyah. Kalau atau contoh yang lain, kalau seandainya baunya itu bau yang sangat menyengat dan kuat sekali, walaupun bukan bawang putih, bau keringat misalnya. Bau keringat misalnya, itu termasuk enggak? Masuk enggak kira-kira? Masuk juga. Bau keringat atau bau barakallahu fikum KNTT kentut ya. Nah, itu misalkan itu baunya menyengat juga, itu juga mengganggu. Jadi lebih baik dia menghindar atau izin keluar dulu atau di luar. Karena posisinya mengganggu itu loh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Fa innal ladzina yusalluna sawfa tuwaswisu. Tuwaswisu apa itu? Tuwaswisu apa itu? Apa? Wawunya berapa itu? Satu ya. Nah, afwan. Fa innal ladzina yusalluna sawfa tusawwisu 'alaihim hadhihi ar-raihah. Karena bisa jadi orang-orang yang salat itu dia akan apa? Akan merasa terganggu, merasa kena waswas atau barakallahu fikum dengan sebab bau tersebut. Jadi, bau apa ini? Ya seperti itu biasanya. Barakallahu fikum, tercium bau yang tidak sedap. Hatta inna ba'dun nas idza saffa ila janbihi man akala saum awil basal qata'a salata ini. Ini juga mungkin terbukti juga nih ya. Karena sebagian orang, sebagian manusia itu apabila dia sudah berdiri saf di barisan itu, di sampingnya orang yang makan berambang atau bawang tadi. Berambang itu bawang merah atau bawang putih tadi, tiba-tiba dia memutuskan salatnya, enggak mau salat di situ, pindah tempat itu loh. Karena bau tadi itu. Jadi hati-hati bau ini. Wa dhahaba ilal janib tsani, dia pergi ke sisi yang lainnya, maksudnya enggak mau di dekat dia. Idzan jika demikian yumna'u man arada dukhul al-masajid wa fihi raihah al-basal awis saum. Oleh karena ini kata beliau, jika demikian kata beliau, dilarang orang itu masuk masjid manakala dia masih tercium bau apa? Bawang putih atau bawang merah tadi itu. Maksudnya ya. Jadi diperhatikan baik-baik kalau antum di rumah misalkan makan mau ke masjid kok masih bau, itu jangan. Hatta innahu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yukhrijunahu minal masjid ilal baqi'. Hatta bahkan kisahnya ini pun maksudnya sejak dahulu zaman Rasulullah sudah terjadi. Orang yang misalkan makan bawang putih atau bawang merah tadi hingga apa? Mengeluarkan bau yang enggak sedap tadi, di zaman Rasulullah SAW mereka apa? Mengeluarkannya dari masjid sampai ke Baqi'. Baqi' itu terkenal kuburan Baqi' ya, atau nama tempat tapi terkenalnya sana barakallahu fikum, intinya biar jauh dari masjid tersebut. Yub'idunahu li'alla yata'addan nas bi raihatihi. Intinya mereka menjauhkan orang tersebut agar manusia tidak merasa terganggu dengan baunya tadi. Paham ya? Barakallahu fikum, ini sekedar contoh yang beliau sebutkan di sini bahwasanya yang namanya darar, semua yang membahayakan ditolak dan juga dihilangkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan justru malah dilestarikan, dilanggengkan, tapi dihilangkan, ditolak sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu fikum yang sudah kita lewati. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.